Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati, pendamping PKH Kabupaten Karawang. Kali ini saya akan membuat simulasi video modul 3 Kesehatan dan Gizi pada sesi ke-9, yaitu pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Pada langkah ketiga, yaitu tentang ASI eksklusif pada poin F, G, dan H. Nah, ibu-ibu, selanjutnya apabila ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ASI eksklusif, bagaimana cara menyusui bayi, terus bagaimana cara memerah dan menyimpan ASI, kita bisa melihatnya di buku pintar halaman 19 ya, ibu-ibu. Di bawah nggak buku pintarnya, Bu? Ya, di bawah ya. Ya. Kalau di bawah silakan dibuka buku pintarnya halaman 19. Coba saya minta tolong satu orang dibacakan, Bu. Ya, Ibu Dasi, silakan Bu dibacakan. Cara menyusui bayi. Cara menyusui yang benar. 1. Susui bayi sesering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Bila bayi sudah kenyang tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, perlu dikosongkan dengan diperah untuk disimpan. Hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Posisi pelekatan menyusui yang benar. Pastikan posisi ibu dalam posisi yang nyaman. Kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara. Hidung berhadapan dengan puting. Ibu harus memeluk bayi dekat dengan badannya. Jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi. Sebagian besar areola atau bagian hitam di sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi. Mulut terbuka lebar, bibir bawah melengkung keluar, dagu menyentuh payudara ibu. Ya, terima kasih ya Bu Dasi yang telah membacakan tadi mengenai cara menyusui bayi dengan yang baik dan yang benar ya. Gimana Bu Ibu yang lain bisa dimengerti ya yang sudah dibaca sama Bu Dasi tadi? Ya, jadi menyusui itu tidak menunggu anaknya menangis dulu baru dikasih susu. Jadi tidak boleh seperti itu ya Bu. Jadi kita harus sesering mungkin memberikan ASI kita kepada bayi. Nah, kalau misalkan sehari itu minimal 8 kali dalam satu hari, pagi, siang, dan malam. Nah, kemudian kalau misalkan bayi tertidur lebih dari 3 jam, dia juga harus dibangunkan. Takutnya dia lapar ya, tapi memang dia kelamaan tidur. Jadi kita bangunkan saja. Nah, susui payudara juga sampai terasa kosong, lalu pindah ke payudara yang satunya lagi ya. Nah, begitu juga kalau bayi sudah kenyang, tapi kalau payudara masih terasa penuh, bisa dikosongkan dengan cara diperah untuk disimpan. Nah, di situ juga tadi ada cara-cara menyusui posisi tubuh antara bayi dan ibu yang benar itu seperti apa. Ibu bisa lihat sendiri ya, bisa dipraktekkan di rumah. Nah, selanjutnya bagaimana Bu kalau misalkan ibu sehari-hari itu bekerja, harus meninggalkan bayi ibu misalkan 3 atau sampai 4 jam. Bisa gak Bu kita memberikan ASI pada bayi kita? Bisa ya? Iya. Nah, gimana caranya Bu? Ya, diperah ya. Diperah itu kita memerah air susu kita untuk disimpan ketika kita bepergian. Nah, caranya gimana? Ada di buku pintarnya halaman 20 Bu. Nah, di situ bisa dilihat ya cara memerah dan menyimpan ASI. Nah, gambarnya ada ya. Jadi sebelum kita memerah ASI, kita harus cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun. Setelah kita cuci tangan, kemudian puting atau daerah susu kita juga harus dibersihkan dengan lap handuk bersih yang hangat ya. Nah, setelah bersih, kemudian kita bisa mulai memerah air susu kita itu ke dalam wadah. Nah, wadahnya itu jangan
menggunakan plastik atau dari melamin, karena bisa jadi yaitu mengandung bahan kimia yang berbahaya. Sebaiknya ibu-ibu menggunakan bahan dari kaca ya, gelas kaca yang bening. Nah, itu paling aman. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam gelas tadi, gelas atau mangkok yang dari kaca yang bening. Kemudian bisa kita simpan Bu di dalam ruangan, tapi ditutup. Nah, perhatikan juga gelasnya atau mangkoknya harus kering dan bersih. Jangan sampai masih ada airnya. Kita keringkan dulu, kita bersihkan dulu ya. Kalau sudah, kemudian kita pakai untuk menyimpan air susu kita yang sudah diperah. Kemudian disimpan dalam ruangan tertutup, itu bisa tahan sampai 4 jam. Nah, gitu. Ibu-ibu di sini punya lemari es nggak Bu? Kulkas? Oh enggak apa-apa, kan kita keluarnya juga nggak lama sekali ya. Kalau yang nggak punya lemari es atau kulkas, itu bisa tahan di ruangan suhu kamar itu maksimal itu 4 jam ya. Kecuali kalau di ruangan ber-AC itu bisa sampai 8 jam. Nah, kalau di kulkas itu bisa tahan 2-3 hari. Kalau di kulkas yang biasa. Kalau yang di freezer yang dibuat pembekuan es itu bisa bertahan sampai 2 minggu atau sampai 4 bulan. Nah, di situ jelas ya Bu, kita bisa menyimpan ASI kita ketika kita sedang bepergian, supaya kita juga tidak melalaikan kewajiban kita memberikan ASI kepada bayi kita. Nah, sampai di sini cukup dimengerti ya Bu. Tadi kita sudah nonton film, kemudian kita juga sudah baca buku pintar ya, cara-cara yang sudah diajarkan dalam buku mengenai ASI eksklusif. Nah, di sini kalau sudah dimengerti semua, nah ada pesan yang ingin disampaikan dari sesi kita kali ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat pesan kuncinya tentang ASI eksklusif. Yang pertama adalah ASI saja sampai bayi 6 bulan. Jadi jangan diberi apa-apa selain ASI ya. Cuman ASI saja. Yang kedua, setelah 6 bulan terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Nah, terus susui bayi sesering mungkin semau bayi. Nah, terus yang terakhir adalah perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu ibu-ibu, apakah masih ada yang kurang jelas? Udah jelas. Nah, kalau sudah, nanti kita masuk ke langkah berikutnya ya. Demikianlah pembuatan simulasi video yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.